Baik, selanjutnya. Kemudian menjadi pasukan pengibar bendera tingkat provinsi Jawa Barat. Ya, sudah diwakili, alhamdulillah salah satu prestasi dari siswa kami. Kemudian juara silat tingkat provinsi Jawa Barat sudah meraih medali emas dan meraih medali perak. Dan Adiwiyata ya, sekarang sudah menjadi sekolah Adiwiyata dan alhamdulillah sudah menjuari tingkat kabupaten dan lolos ke tingkat provinsi tahun 2023. Kemudian eskul lainnya yang sedang berjalan yaitu matching band. Alhamdulillah sudah banyak tawaran job ya dalam berbagai event. Kemudian PMR, kemudian eskul paskibra, kemudian TIK, kemudian pramuka. Alhamdulillah bisa meloloskan ke nasional salah satu duta dari kami. Kemudian eskul marawis juga. Kemudian dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tema hidup berkelanjutan ya, yaitu ekobrik, ini memanfaatkan limbah. Kemudian ini izin share sebagai profil SMA Negeri 1 Perakan Salak. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyawan sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah banyak memberikan kontribusi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan motivasi, semangat untuk saling menguatkan sehingga bisa selesaikan pada waktunya. Terima kasih. Baik, itu saja. Terima kasih Dok dan teman-teman. Silakan yang kedua, Bu Nur Aini. Saya belum melihat ininya ya, apa kaitan masalah psikologi pendidikannya di mana itu ketika Anda menjelaskan ini? Saya mengambil itu tentang apanya gitu? Konsep keberbakatan tadi. Ini konsep berbakat. Bentar. Harusnya digali lagi lebih lanjutnya itunya, Bu. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya memperlihatkan profil sekolahnya saja, tapi bagaimana cara mengembangkan bakat, bagaimana cara mendapatkan bakat itu, bagaimana cara mengetahui bakat itu, bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, siapa yang bertanggung jawab tentang hal itu, lalu bagaimana mengelola bakat itu menjadi sebuah prestasi, ya itu kan perlu ada eksplorasi yang maksimal gitu. Ya. Jadi justru saya berharap kalau Ibu tadi menyatakan bahwa bakat yang ada, anak-anak yang punya bakat di SMA 1 Parakan Salak ini dikembangkan melalui ekstrakurikuler, nah maka coba dibuat klasifikasi ekstrakurikuler apa saja dan bakat apa saja yang dikembangkan lewat ekstrakurikuler. Jadi ada bakat yang sifatnya awal itu masih mentah, lalu disalurkan dengan ekstrakurikuler, hasilnya apa gitu.
Oke, baik. Di makalah sudah disampaikan salah satunya eskul tahfiz. Yang karena unggulan kami adalah tahfiz, lulusannya harus hafal minimal juz 30, juz 30. Nah, yang titik beratkan di sini ada program namanya mentoring. Jadi siswa yang sudah memiliki hafalan 30 juz menjadi pioner, menjadi mentor ke setiap kelas dan mendapat uang saku. Yang pertama dibebaskan SPP, kemudian dapat uang saku juga. Jadi mentoring, setiap siswa dari kelas diambil yang sudah hafal menjadi mentor, dan untuk siswa-siswa yang lainnya itu yang diunggulkan di sekolah kami. Kalau yang lainnya terkait kepada partisipasi dalam kompetisi gitu. Ibu, Baik. kalau bisa juga dijelaskan. Itu kan kalau tahfidz lebih banyak ke eksplorasi kognitif ya. Sementara kan keberpakatan juga ada yang sifatnya fisik. Seperti volleyball itu fisik ya. Volleyball. Ya, marching band itu fisik, tapi di situ juga ada olah psikisnya juga. Tapi so far oke lah. Silakan nanti saya minta dikembangkan lagi. Nanti revisi saya akan sampaikan ya. Oke, Baik. Bu Siti Nur Aini Mitra, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan share Ya. screen dikeluarkan. Sudah ya? Oke. Silakan yang lain. Ya. Bismillah. PPT-nya dikirim juga, Bu. Ya, siap. Ya. Ini Oke, setelah Bu siap. Siti Nur Aini, siapa sekarang? Perlu. Ini Bu Sulistianingsih, belum on cam. Ibu Titin ada, Bu Titin? Silakan Bu, ayo. Ini ada Bu Siti sudah, Bu Titin. Hadir, Pak. Terus yang ketiganya nanti Pak Dede ya. Pak Dede Ya, ada Pak, nggak? insya Allah. Oh ya, Pak Dede ada ya. Oke. Silakan Bu Titin. Di share screen Bu, suaranya di unmute. Oke, terima kasih sudah dikirim di grup. Bapak Ibu tinggal di copy di grup tuh ada PPT dan juga food-nya ya. Bapak maaf, boleh Pak Dede dulu Pak, bentar saya belum ini selesai, bentar. Assalamualaikum. Mohon Bro. Abi di kampus Bro. Abi tacan ke ruangan Bro, menuju di ruangan itu. Kan maksudnya menuju di ruangan di kantor Bro. Oh, sekarang Bro. Kamari teh pas katanya mungkin di online kan Bro, margi dosennya kan kamari teh darah lengkap teh ya. Sukabumi, terus kamu Widi kamar teh abdi teh ngobrol sareng karagan sedikit padan kumaha da dosenna kan ka tempat wisuda teh anjeunna teh online tapi tepat waktu seperti sesuai jadwal gitu maksudnya. Kuliah Prof S1 mah seperti biasa. Dosen terus arah ya itu abdi tinggal kayak Pak Cecep kayak sahat dan sebagainya. Halo, Assalamualaikum.
Cara ini gimana ya? Cara masang ini PowerPoint? Share screen, Pak. Share screen. Share screen terus video setting, share screen terus Udah ada, Pak. Udah, Hah? udah. Udah terus itu. Ada Pak Dede? Ya. Sudah ada, Pak. belum, itu bukan saya tuh. Oh, Itu Bu. mah punya Bu Titin. Oh iya, ini punya Bu Titin. Di share screen. Lalu dicari itu Share Advance. di screen file. yang Ambil datanya. Dinyalakan dulu itu PPT-nya. Terus di, gimana? dicari filenya. Share screen yang tengah Mana teh? ketemu. Share screen, klik Zoom. Oh, yang di Zoom, share Di screen, Zoom. terus video Share screen. setting, share screen. Ya. Terus cari filenya. Filenya Ayo dong. Kenalan. mana file teh? File disimpan di mana? File Ada PPT-nya. basic, ada endpen, ada file. Cari di file. Mana teh bawah? Advance. Pak Dede gimana? Siap apa saya? Udah tinggal di share PPT-nya nih, lupa ya. Ada atuan kieu bae gampang ya mah. Nyalakan dulu itu PPT-nya Pak Dede. Udah. Buka dulu PPT-nya ya, buka dulu ya. Ya, nanti akan Ya. tampil di situ. Berapa? Nah, gini. Udah dibuka nih terus. Nah, dicari yang ada filenya itu. Yang presentasinya. Diklik 2 kali aja. Atau share. Pak Dede? Assalamualaikum. Ya, siap. Mana Pak? PPT-na nu diklik mah Pak, sanes Word-na. PPT ya, udah diklik. Udah dibuka nih PPT-nya. Terus Sudah pernah pakai Zoom sebelumnya? berapa waktu udah lama banget sih. Kan ada yang warna biru. Sok. Biasa tuh Pak Dede. Kalau nggak bisa tolong dibantulah sama yang lain. Dikirim filenya coba. Ini waktu masalahnya nih. Mohon izin Pak dosen, biar saya aja tuh ya. Ya sok. Ya, kalau di sini enak kan? Ya. Silakan Bu Denden.
Ayo, Bu Tintin dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Haji Mulyawan Sapawandi Nugraha MAG MPD, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini dalam perkuliahan mata kuliah psikologi pendidikan. Alhamdulillah hari ini saya akan mempresentasikan kelompok 9 tentang pengembangan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Baik, langsung saja saya akan paparkan PPT ini. Yang pertama yaitu masalah bakat peserta didik, berbeda raihan prestasi peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi, yaitu badminton, futsal, dan renang. Terdapat ekstrakurikuler badminton, futsal, dan renang. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah, bagaimana kebijakan SDN Karangtengah, Kota Sukabumi tentang pengembangan bakat peserta didik. Bagaimana pelaksanaan pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi? Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi? Untuk teorinya, menurut Munandar 2010, bakat yaitu kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Ini menurut Bangun 2019, bakat atau aptitude dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Di sini ada lagi teori menurut Permendikbud nomor Permendikbud tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah, pasal 2, bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi atau bakat atau minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya di sini untuk teori yaitu bakat dapat diartikan sebagai suatu keahlian atau kepandaian bawaan yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan. Maksudnya di sini siswa di SDN Karangtengah khususnya banyak sekali siswa mempunyai bakat-bakat yang tertentu yang tidak terlihat oleh kita, tapi semenjak kita melihat dan membimbing dan membinanya, insya Allah bakat-bakat siswa itu akan terlihat. Nah, di sini seseorang yang memiliki bakat terhadap suatu hal akan dapat lebih cepat dan lebih baik dalam mempelajari bakat tersebut dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki minat saja. Jadi minat dan bakat itu beda. Bakat itu bawaan dari sebelumnya, sedangkan minat itu hanya menginginkan minati saja. Bakat seseorang tidak akan pernah hilang dari dirinya karena bakat merupakan potensi yang dimiliki sejak lama atau sejak lahir. Seseorang yang terus menyalurkan serta mengembangkan bakatnya sejak kecil dapat menjadi seseorang yang profesional dalam bidangnya. Namun bakat yang tidak disalurkan atau dikembangkan dengan baik sejak kecil dapat lebih sulit untuk berkembang sampai dewasa atau bahkan dapat menjadi bakat yang terpendam. Jadi tidak bisa
terlihat karena tidak dikembangkan. Meskipun dari sejak lahir si anak itu mempunyai bakat tertentu. Secara umum, bakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Di sini, bakat umum merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Beberapa contoh yaitu bakat umum itu mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, atau mampu berbicara, serta mampu menulis dan membaca. Itu yang dimaksud bakat umum. Sedangkan bakat khusus itu merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara khusus dimiliki oleh masing-masing orang, sehingga tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama. Bakat khusus ini dibagi menjadi 8, antara 1 dan satunya lagi itu namanya bakat itu agak berbeda. Di sini ada 8 bakat khusus. Bakat verbal merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk kata. Itu namanya bakat verbal. Jadi seperti membaca, menulis itu masuknya bakat verbal. Bakat numerika merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk angka atau matematika. Di sini tadi verbal itu kata-kata, sedangkan numerika itu matematika. Ada lagi bakat skolastik, merupakan kombinasi dari kemampuan yang berhubungan dengan kata logika dan kemampuan yang berhubungan dengan angka. Seseorang dengan bakat ini akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengurutkan, menciptakan hipotesis, berpikir dengan pola sebab akibat, penalaran, serta mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Bakat skolatis ini umumnya dimiliki oleh para ilmuwan atau akuntan atau pemrogram komputer. Di sini ada lagi bakat abstrak, merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seorang mengenai pola, rancangan, ukuran, diagram, bentuk, serta posisinya. Bakat mekanik merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seorang mengenai prinsip umum, yaitu IPA sebagai alat-alat, dan bakat relasi ruang merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seorang dalam mengamati, menceritakan dan 2 dimensi, dan berpikir dalam 3 dimensi. Di sini ada bakat kecepatan juga, ketelitian, terus kerika merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seorang dalam bidang menulis, terus meramu untuk laboratorium atau kantor. Ada bakat bahasa, merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam melakukan penalaran analisis bahasa, yaitu ahli linguistik. Bakat ini biasanya dimanfaatkan dalam bidang jurnalistik, penyiaran, hukum, editing, stenografi, pramuniaga, dan lainnya. Di sini metodologi penelitian, metodologi pendekatan deskriptif, kualitatif, dan sumber datanya kepala sekolah, guru, pembina eskul, siswa, orang tua yang ada di SDN Karangtengah. Subjek penelitian dan waktunya siswa 1 sampai 10 Desember 2022 kemarin sudah diteliti. Pengumpulan datanya wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan analisisnya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Next. Kebijakan visi SDN Karangtengah Kota Sukabumi yaitu unggul ilmu, unggul akhlak, sehat, cerdas, terampil, kompetitif. Program sekolah, pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat dan minat melalui program ekstra kurikuler, sehingga pihak sekolah mengetahui bakat siswa yang akan diampuh. Di sini kegiatan ekstrakurikuler di SDN Karangtengah Kota Sukabumi ada 5 macam ekstrakurikuler. Yang pertama pramuka, yang kedua dokter cilik atau dokter kecil, yang ketiga futsal, terus renang, badminton. Pelaksanaan pengembangan bakat di SDN Karangtengah Kota Sukabumi berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah,
guru dan peserta didik memiliki tahapan, yaitu yang pertama tahapan sosialisasi dulu. Tahapan sosialisasi ekstrakurikuler dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik. Jadi tahun ajaran baru sosialisasi dulu kepada setiap orang tua dan siswa. Tahapan kedua yaitu pendaftaran dilaksanakan dengan dibuka pendaftaran, pengisian forum atau pendaftaran. Jadi setelah sosialisasi lalu pendaftaran. Tahap ketiga reduksi dilaksanakan untuk memilih formulir peserta didik berdasarkan pada pilihan ekstrakurikulernya. Dan tahap pengenalan ekstrakurikuler yaitu peserta didik yang telah memiliki ekstrakurikuler masing-masing dimulai sejak kelas 3, lalu dikenalkan dengan pembinanya untuk selanjutnya dilakukan pengenalan oleh pembinanya masing-masing. Tahapan pelaksanaan ekstrakurikuler di sini, di tahap ini peserta didik sudah mulai melaksanakan kegiatan yang nantinya pembina ekstrakurikuler akan menilai dan melihat bakat masing-masing peserta didik. Jadi bisa dipilah-pilah, jadi anak bakatnya kemana sih, mau kemana, jadi nanti diarahkan oleh pihak sekolah tersebut, oleh guru pembinanya. Tahapan evaluasi, hal ini dilaksanakan untuk mendiagnosa peserta didik yang memiliki bakat khusus dari ekstrakurikuler pilihannya untuk selanjutnya disiapkan dalam berbagai kompetensi setelah mengetahui. Tahap berkelanjutan, sekolah memberikan biaya stimulus bagi peserta didik yang berprestasi untuk terus melakukan latihan agar bakatnya semakin berkembang dan semakin terlihat sehingga berhasil. Jadwal ini 3 kegiatan ekstrakurikuler di sini di SDN Karangtengah yang ditonjolkan yaitu kami mengambil dari olahraga, yaitu yang ditonjolkan futsal, renang, dan badminton. Di sini futsal dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 13 sampai dengan 15. Kebetulan kita dekat dengan lapang futsal di Pasir Pogor, Kota Sukabumi, dengan pembinanya itu Pak Asep Ridwan. Terus renang dilaksanakan pada hari Selasa, sepulangnya sekolah jam 13 sampai 15.30 di kolam renang Cigunung, karena posisi kolam renang Cigunung itu dekat dengan posisi sekolah kami di sini oleh Pak Asep Ridwan dan pelatih renang di Cigunung Pak yang bernama Pak Ismatullah. Di sini badminton dilaksanakan pada hari Jumat pukul 2 sampai dengan 16 di Gor Cemerlang, Sukabumi dengan pembina Pak Asep juga. Jadi di sini pembinanya hanya 1 orang dari sekolah itu, Pak Asep Ridwan, yang mengambil kegiatan ekstrakurikuler renang, futsal, dan badminton. Ini ketiga ekstrakurikuler tersebut memiliki prestasi diantaranya pernah juara 1 futsal pada lomba futsal antara sekecamatan Gunung Puyuh, jadi di tingkat kecamatan, dan juara ketiga pada open turnamen tim usia 11 tahun di Pinsal Futsal, juara ketiga renang pada festival renang kecamatan, di kecamatan juga, juara 1 renang pada lomba renang Cigunung Indah. Di sini juara harapan 1 usia 10 tahun pada badminton di Gor. Untuk selanjutnya, jumlah peserta ini ekstrakurikuler futsal diikuti oleh 19 peserta didik, yang dimana tadi yang sudah yang sudah mendaftar, yang sudah siswa-siswanya yang sudah terus dibimbing. Di sini ekstrakurikuler badminton ada 8 orang dan ekstrakurikuler renang diikuti 5 orang. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda. Kalau yang futsal, yang badminton, dan yang renang. Jadi tidak ada yang anak mengambil 2 ekstrakurikuler karena ini sesuai bakatnya masing-masing. Jadi kami dari pihak sekolah tidak bisa untuk memaksakan, tapi ini langsung dari bakat mereka masing-masing. Pendukung diantaranya dukungan sekolah dan orang tua terhadap pelaksanaan kegiatan sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan dukungan baik dari segi pembiayaan dan lainnya. Jadi orang tua mampu memfasilitasi juga kita pihak sekolah dengan orang tua cukup baik, alhamdulillah, cukup kerjasamanya saling mendukung dan saling mendukung program sekolah.
Jadi fasilitas tempat latihan memadai dari gor futsal, Pasir Bogor berdampingan dengan lapangan sepak bola, jadi dekat dengan kita gitu. Kolam renang Cigunung standar nasional, lapangan badminton Cemerlang yang standar nasional juga. Itu lumayan jauh dari kita. Pembina yang berkompeten terutama dalam futsal dan badminton, untuk renang dibantu pelatih renang khusus dengan guru bernama Ismatullah yang ada di kolam renang Cigunung. Jadi pelatih itu tidak hanya dari sekolah saja, ada yang dari pelatih yang khusus dari kolam Cigunung. Sekolah selalu memberikan support ketika peserta didik akan mengikuti lomba dan diberikan berbagai fasilitas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Begitupun juga dari orang tua. Jadi sekolah selalu mendukung dan membantu. Peserta didik yang juara diberikan apresiasi oleh sekolah, sehingga apabila nanti sudah mengikuti lomba dan dapat prestasi atau tidak, kami setiap hari Senin itu selalu diumumkan ke anak-anak di waktu acara upacara. Jadi anak-anak yang mengikuti lomba dipanggil, lalu diberikan apresiasi, diberikan selamat, dan sehingga untuk memotivasi siswa-siswa yang belum yang belum mengikuti gitu. Jadi untuk supaya saling menyemangati lah. Ini faktor penghambat diantaranya posisi fasilitas latihan futsal, renang, dan badminton yang memiliki jarak cukup jauh yang kadang peserta didik tidak dapat hadir. Karena kan sekarang musim hujan ya, kadang kalau faktor hujan itu kita pas latihan tidak dibatalkan gitu karena lihat faktor cuaca. Terus kekurangan sumber daya pembina ekstrakurikuler yang hanya mengandalkan satu orang pembina yang di sekolah hanya Pak Asep Ridwan. Tapi guru-guru lain juga pun mengikuti, hanya kan tidak sesuai dengan bidangnya, jadi hanya mendukung saja. Yang berkecimpung langsung masuk itu yang membina itu hanya satu orang, Pak Asep Ridwan. Semangat peserta didik ya fluktuatif ya. Kadang siswa itu melihat cuaca kadang males gitu. Kadang juga siswa itu semangat, jadi enggak terus aja semangat, tidak seperti itu. Sehingga kita harus bisa membangunnya supaya mereka itu tetap terus semangat gitu. Sekolah terkadang ketika belum mencairnya BOS tidak dapat membiayai peserta didik yang akan melaksanakan latihan maupun berkompetensi. Jadi kadang kita kalau tidak ada keuangan di sekolah, ya itu penghambatnya. Faktor kelelahan dari peserta didik yang karena baru selesai sekolah. Kadang-kadang juga bentrok dengan kalau keluar baru bubar sekolah, siswa kan harus sekolah agama. Nah, itu yang kita paling utama bentroknya itu di situ, waktu gitu. Jadi kadang si siswa kan harus sekolah agama gitu pas waktu itu. Tapi kadang juga minta izin, jadi tidak di sini perlu sekali jadi penyemangat. Waktu yang terbatas yang hanya latihan 1 minggu sekali, dan gitu juga kadang-kadang anak ada yang sakit ataupun apa gitu. Nah, di sini kesimpulan, kebijakan kepala sekolah dalam hal ini dicantumkan dalam visi dan diejawantahkan dalam program kerja sekolah tentang pengembangan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler di SDN Tanah Tengah, Kota Sukabumi. Sudah sangat jelas ya, karena anak-anak sudah ada yang mendapatkan lomba juga. Sini pelaksanaan pengembangan bakat dilaksanakan melalui 7 tahapan. Tadi yang 7 tahapan sosialisasi dulu kepada orang tua di awal tahun ajaran ya. Tahapan pendaftaran langsung ke siswa, tahapan reduktif dan tahapan pengenalan tentang ekstrakurikulernya yang mana yang akan diampuh, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, tahapan berkelanjutan. Jadi kita terus-menerus berkelanjutan. Jadi tidak menunggu karena akan ada lomba baru dilatih, tidak. Jadi kita terus berkelanjutan. Dari ke-7 itu berjalan baik dengan berbagai dukungan dan hambatan.
faktor pendukung diantaranya baik dari sarana, dukungan penuh orang tua dan sekolah. Adapun faktor penghambat diantaranya lokasi latihan yang jauh, semangat peserta didik yang tidak selalu merata, dan kondisi keuangan sekolah yang kadang kosong, serta waktu latihan dan kondisi peserta didik yang hanya waktu sisa belajarnya sisa belajar di kelas. Begitu Bapak dosen, mohon izin pemaparan makalah sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut dengan yang lain. Pak Dede, udah ketemu belum? Kalau saya dengan informasi. Halo, gimana nih? Oke, Assalamualaikum. Pak Dede udah siap belum? Yes, siap Pak. Stop, di share screen Pak Dede. Harus dibiasakan dengan Zoom ya, biar nggak lama gitu ya. Oke. Benar, Pak. Pak. Kelihatan belum ya? Ya, udah. Sok, Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alhamdulillah wa syukur ni'amillah. Syukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah dalam kegiatan perkuliahan secara daring. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Mulyawan, Bapak Dr. Haji Mulyawan, kemudian rekan-rekan yang sama-sama saya banggakan dan saya cintai karena Allah Ta'ala. Langsung saja untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang dengan judul implementasi teori konstruktivisme pada pembelajaran tajwid dengan ini. Selanjutnya yang saya akan bahas kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Kemudian masuk ke selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui
untuk mengetahui konsep pengajaran tajwid dengan metode UMI di SD Muhammad Al-Unaizi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah pengajaran tajwid dengan metode UMI di SD Muhammad Al-Unaizi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana implementasi teori konstruktivisme pada pembelajaran tajwid, langkahnya dan kelebihan kekurangannya. Dan materi tajwid ini adalah materi yang juga diampu oleh saya di SD ini. Kemudian yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah koordinator Al-Quran, kemudian guru tajwid yang ada di kelas 5. Kemudian kita masuk ke pendahuluan sedikit. Yang ya kita tahu bahwa pendidikan agama Islam ya yang sudah berjalan saat ini kebanyakan masih terpaku kepada kegiatan yang sifatnya ceramah pembelajarannya. Akan tetapi oleh sebab itu teori konstruktivisme ini akan mencoba menyentuh bagaimana cara pandang pembelajaran pendidikan agama Islam yang sekarang sudah berjalan agar lebih konstruktif atau lebih mengena kepada kehidupan peserta didik seperti itu. Kemudian tugas kita lah sebagai guru untuk bagaimana caranya tidak hanya toh mengajar saja, kewajiban selesai dan pulang, tapi juga kita bisa menunaikan, kita bisa tenang dengan tersampaikannya materi kepada peserta didik, juga mereka bisa mengamalkannya, dan barulah mungkin kita bisa mengambil pahala atau kebaikan dari peserta didik kita jika mereka sudah mengamalkannya, dan itu yang disebut dengan pahala jariah seperti itu. Kemudian metode penelitian yang saya lakukan adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan di SD Muhammad Al-Unaizi. Kemudian yang menjadi subjeknya adalah guru bidang tajwid dan bidang tafsirnya. Dan berfokus kepada guru tajwid sebetulnya untuk teorinya. Kemudian pembahasan, saya akan menyinggung pembahasan sedikit teori kognitif dan konstruktivisme, karena yang saya pahami adalah teori konstruktivisme ini adalah bagian masih kerangka dalam hal teori kognitif. Jadi pecahan dari kognitif salah satunya adalah konstruktivisme, pengembangan dari kognitif seperti itu. Dan kemudian di sini untuk pendekatan ini menurut Jean Piaget, attend to learn, center, experience, and process. Jadi pendekatannya lebih kepada bagaimana pembelajaran menjadi pengalaman dan pengamalan seperti itu. Tidak belajar tidak hanya saja materi, tapi yang paling penting dari pembelajaran adalah proses. Kemudian dari proses itu feedbacknya adalah menjadi diambil, ditarik kepada pengalaman dalam kehidupan. Artinya bagaimana caranya proses pembelajaran itu bisa diterapkan dan juga bisa diaplikasikan kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian dari yang lainnya juga penjelasan yang lainnya, konstruktivisme mengajarkan kepada seorang pengetahuan terhadap suatu kejadian yang dia dapati dengan memanfaatkan pengalaman dan keyakinan yang dimiliki. Kemudian teori konstruktivisme juga suatu teori yang membangun kehidupan yang modern. Karena ketika teori itu hanya terpaku kepada teori yang klasik gitu ya, maka akan cenderung akan membuat kekakuan dalam untuk peserta didik dalam masa yang panjang gitu. Artinya ketika teori ini diterapkan, maka bagaimana kita bisa membuat mindset peserta didik kita, membangun mindset cara pandang dan membangun masa depan mereka supaya lebih terlihat dengan teori ini. Karena teori ini sangat-sangat futuristik ya, yang saya pahami gitu. Berbeda dengan teori yang lain. Kemudian di sini guru tidak dituntut memberikan perannya secara berat. Guru hanya sekedar membantu, dan ini yang disebut dengan teori konstruktivisme. Artinya teori ini mengandalkan kemandirian murid, mengandalkan kemandirian siswa dalam hal pembelajaran. Mereka dibiarkan untuk memahami sendiri, kemudian mereka bisa berbagi interaksi dengan rekannya, kemudian mereka bisa mengambil benang merahnya
kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari dan mereka pun bisa mendemonstrasikan bagaimana penerapan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini saya kutip dari buku kontribusi yang di-share oleh Dr. Mulyawan ya. Saya kutip pengertiannya bahwa konstruktivisme adalah is both mentally and psychically active in the construction of knowledge and therefore capable of self-regulating the learning process. Artinya konstruktivisme ini adalah dasarnya didukung oleh gagasan bahwa dibangun oleh pelajar. Artinya bagaimana teori ini bisa membangun peserta didik supaya dia berpikir futuristik, kemudian dia mempunyai mental dan fisik yang aktif, kemudian bisa mengaplikasikan teori ini dalam kehidupannya. Kemudian apa poin atau apa rumusan dari teori ini? Khususnya yang dibawa oleh Jean Piaget itu, karena materi saya tentang teori konstruktivisme menurut Jean Piaget. Kemudian yang pertama adalah yang disebut dengan skemata ya. Skemata, apa itu skemata? Schema was not merely a concept but an elaborate mixture vocabulary, action and experience related to the concept. Artinya skema tidak hanya konsep tapi juga campuran kosakata dan pengalaman yang dielaborasi terkait dengan konsep tersebut. Skema ini ada karena adanya pengalaman dan yang terakumulasi dalam kehidupannya. Jadi bagaimana betul-betul apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan betul-betul dibuat kerangka yang baik sehingga terkonseplah pembelajaran dalam hal konstruktivisme ini supaya nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Assimilation is the interpretation of new information in terms of existing concept, information, or ideas. Asimilasi adalah interpretasi informasi baru dalam hal konsep, informasi atau ide yang sudah ada sebelumnya. Artinya bahwa asimilasi merupakan aktivitas kognitif berupa pengkategorian sebuah fenomena atau stimulasi baru pada skema yang sudah ada. Jadi fenomena yang sudah ada, teori kognitif yang sudah ada distimulan menjadi menjadi teori yang berkembang ya. Yang berkembang menjadi tidak hanya sebuah teori tapi juga bisa diinterpretasikan kemudian bisa diaktualisasikan dalam pembelajaran yang lebih baik. Kemudian akomodasi. Assimilation operates jointly with accommodation, which is the relation of modification of pre-existing concept in the term of information or experience. Asimilasi beroperasi bersama dengan akomodasi yang merupakan revisi atau modifikasi konsep yang sudah ada sebelumnya dalam hal informasi atau pengalaman yang baru. Berlanjut, equilibrium. Equilibrium juga sama adalah keseimbangan dari kognitif ya. Keseimbangan kognitif terdiri peran mental yang terus berkembang untuk objek dan pengalaman. Artinya equilibrium merupakan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian apa prinsip-prinsip yang ada dalam teori konstruktivisme? Yang pertama adalah learner are active participant in their learning. Wawasan diciptakan oleh siswa sendiri secara aktif. Artinya mereka dituntut untuk belajar mandiri, berpikir kritis, kemudian bisa mengambil benang merah dalam materi tersebut untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, learner are self-regulate. Proses belajar di mana siswalah yang menjadi pelaku proses belajar itu sendiri. Jadi guru hanya memberikan bahan, kemudian mereka secara berkelompok mengelaborasi, kemudian mengkonstruksi materi tersebut supaya berkembang menurut mereka sendiri dan nantinya bisa didemonstrasikan. Yang ketiga, social interaction is necessary for effective learning. Interaksi sosial juga lebih penting
dalam hal berbagi pengalaman yang akan menambah efektivitas pembelajaran. Artinya dituntut juga dalam teori ini adalah interaksi. Bagaimana materi teori ini diterapkan dalam pembelajaran berupa kelompok, kemudian mereka bisa berinteraksi berkaitan dengan materi tersebut, kemudian mereka bisa saling bertanya, kemudian juga mereka dituntut untuk bisa punya mental untuk berinteraksi sesama teman, juga sesama kepada guru ya. Jadi teori ini memang betul-betul dituntut, menurut saya dituntut, mentalinya dituntut, kemudian juga mereka cara berpikir juga dituntut, kemudian juga yang lainnya, sosialnya juga dituntut. Kemudian yang keempat, constructivism encourage individual to make sense of information for themselves. Konstruktivisme mendorong individu untuk memahami informasi untuk mereka sendiri. Nah, akhirnya, yang pada akhirnya teori ini akan dikonsumsi oleh mereka sendiri ketika mereka sudah paham. Artinya teori yang mereka pelajari adalah untuk mereka sendiri. Guru hanya memberikan bahan, mereka lah nantinya akan mengambil feedbacknya, mengambil intinya dari materi tersebut, dan itu untuk mereka gitu. Justru mereka akan mendapatkan materi teori dari rekan yang lain, dari kelompok yang lain, saling berbagi materi, sehingga terjadilah efektivitas pembelajaran yang sangat baik ketika teori ini diterapkan seperti itu. Kemudian ada sedikit pembahasan tentang metode UMI yang diterapkan di sekolah kami. Metode UMI ini adalah berawal mula dari Surabaya, dikenal dengan UMI Foundation. Tujuan metode UMI adalah untuk bagaimana cara mempraktikkan bacaan yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Ya. Dan metode UMI ini akan berfokus kepada bagaimana perbaikan membaca sebelum mereka menghafal, seperti itu. Kata UMI diambil dari bahasa Arab, yaitu ibuku. Artinya teori ini sangat dekat dengan bahasa ibu, juga pendekatan pembelajarannya juga sangat-sangat seperti bagaimana ibu kita mengajar, yaitu dengan dengan mudah, kemudian menyenangkan dan menyentuh hati. Itulah salah satu moto dari metode UMI dalam pembelajaran. Kemudian konsep yang mereka punya dalam metode UMI ini adalah 10 pilar mutu. Yang pertama adalah good willing management, adalah manajemen tata kelola yang bagus. Kemudian sertifikasi guru yang mengajar dengan metode UMI ini harus melewati sertifikasi. Sertifikasi ini, sebelum mendapatkan sertifikasi, guru harus melewati 3 langkah. Yang pertama adalah tashih awal, kemudian tahsin, setelah tahsin adalah tashih kedua, setelah tashih kedua barulah sertifikasi, setelah sertifikasi selama 1 pekan, barulah guru tersebut bisa dengan sah menggunakan dan menerapkan metode UMI ini dalam pembelajaran setelah mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang ketiga, tahapan yang baik dan benar. Metode ini sangat baik dan benar dalam tahapannya, yaitu dari mulai tahap 1 sampai tahap 6 untuk dalam hal membaca, jilid 1 sampai jilid 6. Kemudian juga ada tahapan pembelajaran tajwid secara khusus, kemudian ada pembelajaran bagaimana waqaf dan ibtidak yang baik menurut metode UMI, itu ada di materi khusus juga tahapan tersebut. Kemudian tahapan pembelajaran juga sangat terstruktur dan sangat efektif dan efisien. Kemudian yang 4, target jelas dan terukur. Targetnya adalah bagaimana peserta didik bisa menyelesaikan bacaan dasar dari jilid 1 sampai jilid 6, kemudian materi tajwid dan materi cara baca, waqaf ibtidak, kemudian mereka bisa lulus dengan mendapatkan predikat mumtaz, artinya dalam hal bacaan. Kemudian dalam hafalan juga mereka bisa mendapatkan, walaupun tidak target secara banyak gitu untuk hafalan. Kemudian 5, mastery learning yang konsisten. Artinya tadi ya, mastery learningnya buku-buku yang mereka punya adalah sangat lengkap, sangat komprehensif,
dan siap pakai seperti itu. Kemudian waktu yang memadai, waktu pembelajaran metode UMI ini kurang lebih maksimal sampai 70 menit ya seperti itu. Rasio guru dan siswa proporsional 1:15, maksimal 1 guru 15 murid seperti itu. 8. Kontrol internal dan eksternal. Metode UMI ini langsung dikontrol oleh UMI Foundation yang ada di Surabaya, kemudian cabangnya ada di Bogor, itu yang akan membawahi sekolah yang menerapkan metode UMI di daerah Sukabumi seperti itu. Kemudian kontrol internal juga ada, yaitu dari koordinator atau dari kabag tahfidz yang ada di sekolah tersebut. Kemudian 9. Progress report setiap siswa. Nah, ini adalah yang bagian yang penting dari metode UMI ini adalah bagaimana progress report setiap siswa dalam ujian akhir. Mereka akan menghadapi yang namanya munakosyah setelah mereka mempelajari metode tersebut. Munakosyah itu adalah uji kompetensi atau uji kemampuan dalam hal membaca Al-Quran dan hafalannya. Ketika mereka sudah lulus, maka mereka berhak mengikuti wisuda wisuda Al-Quran ya, khataman atau seperti itu. Yang terakhir adalah koordinator yang handal, artinya mempunyai koordinator yang manage metode ini dengan baik dan benar, kemudian bisa memanage juga berkaitan dengan guru dan juga peserta didiknya. Kemudian pembahasan kemudian tahapan pembelajaran metode UMI ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua persepsi, 3 materi baru, 4 evaluasi, 5 drill dan penutup, dan ini akan menjadi fokus saya dalam hal implementasi teori konstruktivisme dalam hal pembelajaran tajwid, walaupun so far teori ini untuk tingkat SD menurut saya agak sulit ya, tapi bisa sedikit-sedikit diaplikasikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari implementasi di sekolah. Yang pertama, saya akan berfokus implementasi ini kepada implementasi pembelajaran dan tahapan pembelajaran. Yang pertama, pada tahapan ini guru membuka pembelajaran dengan salam, membaca doa pembuka, Al-Fatihah, penerang hati, doa untuk orang tua, doa memohon ilmu yang bermanfaat. Kemudian guru membacakan absensi. Ini menurut tahapan metode UMI yang dipakai di sekolah. Kemudian yang kedua, persepsi. Persepsi ini, tahapan ini guru memulai dengan mengajak siswa untuk mengulang materi hafalan dan tilawah yang lalu atau sabuki, serta menambahkan aspek kehidupan dalam surat tersebut. Nah, di sini dari poin kedua ini, persepsi ini sudah masuk teori konstruktivisme di dalamnya, karena di sana ada aspek kehidupan dalam surat tersebut. Artinya guru memflashback materi yang lalu, kemudian hal kaitannya dengan hikmah atau dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada poin yang masuk ke dalam teori konstruktivisme. Yang tadi disebutnya experience attend learning to experience seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi hafalan baru. Ini tahapan yang ketiga. Guru menyampaikan tahapan ini dengan mengajarkan materi hafalan yang baru dengan cara talqin atau mencontohkan 3 ayat, satu hari sebanyak 3 ayat, 3 kali pengulangan, kemudian setelah itu diikuti oleh siswa. Dan tadi persepsinya ada persepsi bacaan dan persepsi hafalan ya, ada 2. Kemudian hafalan materi yang baru juga ada materi hafalan baru, ada materi bacaan yang baru ya. Untuk materi tilawahnya yang menjadi inti dari implementasi ini adalah bagaimana implementasi di bidang materi tajwid. Nah, ini untuk materi tajwid yaitu pembahasan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dengan cara mentalkin, guru mencontohkan cara membacanya, kemudian diikuti oleh murid dengan bacaan yang benar. Setelah itu guru menjelaskan materi tajwid yang terdapat pada ayat itu berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, yaitu izhar haqiqi, idgham gunnah, idgham gunnah, iqlab dan ikhfa haqiqi. Kemudian dimasuk yang keempat, evaluasi atau disebutnya juga latihan juga. Nah, dalam tahapan ini guru akan mengevaluasi materi tajwid
dengan cara siswa mencari contoh baru di dalam mushaf Al-Quran sebanyak 5 hukum selama 10 menit, kemudian dikumpulkan dan dikoreksi. Kemudian siswa yang sudah dibagi kelompok sebanyak 4 kelompok diajak guru untuk berdiskusi interaktif secara mandiri dengan membahas ayat yang telah dipelajari, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu siswa dituntut untuk saling menjelaskan dan bertanya hakikat yang ada dalam ayat tersebut serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan tentang pemahaman mereka dalam hal tersebut. Nah, dalam evaluasi ini siswa dan guru sudah memberikan materi, kemudian siswa dituntut secara mandiri untuk mengkonstruksi materi tersebut dan mereka mulai saling berbagi, interaksi sesama temannya, sesama rekannya. Kemudian setelah itu mereka bisa memberikan pertanyaan atau memberikan usulan kepada guru tentang materi tersebut. Hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, artinya guru menerima pertanyaan atau menerima sesuatu yang sifatnya itu pemaparan saja dari kelompok yang sudah membahas tentang materi tersebut. Artinya dalam hal ini teori konstruktivisme diterapkan untuk bagaimana caranya mereka mengembangkan materi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian mereka menggali lagi terjemahannya, kemudian mereka saling berdiskusi berkaitan dengan hikmahnya, kemudian aplikasinya dalam kehidupan, contoh-contohnya seperti apa, penghayatannya seperti itu, yang diterapkan sesuai teori konstruktivisme seperti itu. Kemudian dalam hal penutup ini guru memberikan drill, yaitu mengulang kembali materi hafalan yang baru, kemudian materi tilawah yang baru, kemudian guru memberikan refleksi tentang hakikat yang telah dipelajari oleh siswa, diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru menutup dengan doa, taufiq majid dan salam. Artinya dalam penutup ini guru mencoba memberikan refleksi tentang hasil yang telah dikemukakan oleh kelompok-kelompok murid tersebut tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bagaimana guru bisa mengambil benang merah, kemudian juga memperkuat pemaparan yang disampaikan oleh murid seperti itu. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme, menurut saya kelebihannya pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor pengetahuan dan pengalaman yang siswa dapatkan baik sekolah maupun di luar sekolah. Ini kelebihannya sangat bagus ketika diterapkan untuk siswa SD, memberikan stimulus untuk mereka, bagi mereka dalam hal pengembangan materi pembelajaran. Kemudian juga bisa membentuk karakter. Menurut saya teori konstruktivisme ini bisa membentuk karakter mereka yang tadinya mungkin kurang mental, kurang keberanian, kemudian kognitifnya juga kurang. Ini menurut saya teori ini bisa dikembangkan menjadi teori yang komprehensif dan bisa membentuk kepribadian dan karakter siswa. Kekurangannya dalam pengaplikasian teori ini, guru harus cerdas dalam mengeksplor teori ini dengan maksimal, karena teori ini sangat-sangat butuh kepiawaian guru dalam hal menjelaskannya. Walaupun guru tidak berperan aktif, tapi guru harus bisa memahamkan bagaimana kerangka teori ini sesuai yang tadi disampaikan, ada skemata, kemudian yang lainnya sesuai kerangkanya. Setelah kerangka itu disampaikan, dikuasai, maka guru ini bisa mengaplikasikan teori ini ke murid. Artinya bagaimana caranya murid paham terlebih dahulu tentang teori ini, kemudian guru lah yang akan menjadi fasilitator selanjutnya. Dan untuk peserta didik sekolah dasar belum terlalu bisa dituntut untuk proaktif sesuai teori ini, tapi menjadi dasar untuk mereka sebagai stimulus untuk memancing kepekaan mereka terhadap sosial, mental, dan kognitif seperti itu.
karena masih tahapan dasar dan pola pikirnya belum terbangun. Artinya akan menjadi stimulus bagi siswa SD ini untuk nanti ke depannya ketika mereka sudah beranjak ke SMP, SMA, terbangunlah mindset mereka, kepribadian mereka, mentally-nya juga, kognitifnya juga, agar lebih baik lagi seperti itu. Kemudian dari hasil wawancara dengan guru Quran, implementasi konsumsisme dan pembelajaran tajwid SD Muhammad Al-Unaizi sudah bisa berjalan, artinya bisa diterapkan meskipun dengan sederhana, yaitu dengan cara mengelompokkan siswa atau individual siswa, dengan mengelompokkan siswa dan saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dirasa beliau guru tajwidnya, salah satu cara yang tepat untuk mengimplementasikan teori pembelajaran kognitifisme seperti itu. Alhamdulillah sholihat. Mohon maaf sebesar-besarnya jika pemaparan banyak sekali kekurangan dan benar kelebihannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Saya melihat ini ada perbedaan pembahasan ya antara Pak Dede dengan Bu Siti Nuraini dengan Ibu Tintin ya. Iya Pak, saya beda teori. Ya, karena Bu Tintin dengan Bu Siti itu terkait dengan anak berbakat ataupun juga anak berbakatan. Kalau ini konstruktivisme, padahal konstruktivisme kan sudah sebelumnya ya. Ini mungkin karena telat ya Pak Dede ya. Ini karena sakit itu Pak. Ya, keluarin dulu ininya Pak, share screen. Ya, Pak. Oke, Pak Ibu, dikeluarin Pak, share screen-nya dikeluarkan. Ya, Pak. Ya, oke, Bu, nggak ada, Bu Cucu ada Bu Cucu? Ada ya. Dede ada, Bu Neng Sumarni ada. Oke. Antan ada, Bu Eti ada ya. Oke. Pak Jailani, ada Pak Jailani? Jalani izin Pak ke undangan. Ayah kuliah di online kan kondangan kumaha sih aing mah. Marondel kieu ah. Padahal bisa beurang atau muhawe diatur-atur Pak. Ya, Pak Irwan ada ya. Bu Nelly ada nggak Bu Nelly? Bu Nelly nggak ada. Pak Roni ada ya Pak Roni? Oke. Bu Santi. Ada Bu Santi? Ada ya. Bu Siti Rahmawati ada? Oke. Bu Siti ada. Bu Irma. Ini yang dari Bu Irma ada nggak? Ada Pak, Irma. hadir. Irma Irmawati hadir. Oh iya, Bu Irma ada ya. Ini Bu Stinga ada. Sulistianingsih ada ya. Oke. Bu Siti Nuraini ada, Bu Tintin ada. Bu Siti Alia ada nggak? Udah ya Pak, udah nih off Pak. Ada. Out ya. Padlan kemana Padlan? Kurang tahu Pak. Aduh. Kalau pekan yang lalu mah izin sakit pekan lalu. Kalau sekarang belum izin. Coba di WA di grup coba atau di WA di Capri gitu. Mana gitu udah nggak mau masuk. Kemudian Bu Ima, Bu Jimmy mana Pak Jimmy ada ya? Jimmy, oke. Pak Andi Supandi kemana nih? Pak Andi di grup izin ibunya sakit di grup medit. Bu Ima Muslimatul Amanah ada ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini yang hadir 15, satu lagi siapa ini yang belum di absen? Pak kan udah. Sudah. Nanti saya buat lagi absen baru lah khusus yang Iya, Pak. Oke. Enggak ada ya. Oke Bapak Ibu, pertama kita sudah 1 jam 20 menit, sudah 80 menit, semuanya 100 menit, berarti tinggal 10 menit lagi. Kalau melihat di jadwal, ya. Materi ini sebenarnya materi yang harusnya menjadi menarik karena diisi dengan konsep keberbakatan. Kenapa menarik, Bapak Ibu? Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui nih, ya. Saya akan perlihatkan kepada Anda cara untuk bagaimana mencari referensi-referensi tentang itu. Silakan Anda lihat share screen saya. Anda buka nanti garuda.kemdikbud.go.id. Ini selalu saya ulang-ulangi. Anda lihat artikel jurnal dengan memasukkan keyword-nya, Pak. Jadi awalnya kan begini nih. Awalnya begini tampilannya, Pak. Ya. Kemudian Anda tulis di sini anak berbakat. Lalu di sini Anda lihat dari tahun 94 sampai 2022 ada 36 dokumen. Kalau Anda ingin lebih sederhanakan supaya waktunya 10 tahun terakhir 2012. Ada 26 dokumen. Coba Anda lihat di sini. Nah, ini menarik, Pak. Semua di sini tuh bisa Anda kutip menjadi bahan artikel Anda. Di sini ada permasalahan anak berbakat di Indonesia. Anda tinggal klik dulu abstraknya. Abstraknya di sini bisa kelihatan. Dari sini Anda bisa mengutip teori yang pendapat dari temuan ini, Pak. Ya. Pemberdayaan dan pendampingan anak terlantar di Panci Berbakat Anak di Kelurahan Baru Ulu Balikpapan. Ini juga kalau Anda ingin lihat abstraknya tinggal klik saja, ada abstraknya. Kalau dalam bahasa Inggris. Kalau rada susah Anda bacanya, Anda buka original source. Dia akan mengirimkan Anda ke artikel tempat untuk Anda membacanya. Tuh, Pak. Di sini Anda bisa lihat di sini. Anak coding anak berbakat. Sehingga nanti pada saat lihat isinya nanti bisa dilihat, Pak. Sebentar, saya share screen dulu. Buka yang barusan dibuka, Pak. Barusan di-download. Tuh, ada judulnya Pemberdayaan dan Pendampingan Anak Terlantar di Panci Berbakat Anak di Kelurahan bla bla bla. Ini Anda bisa buka nih. Tuh, Pak. Oke. Lalu Anda cari lagi sini penerapan layanan penguasaan konten untuk pengembangan kreativitas belajar anak berbakat. Studi deskriptif identifikasi kebutuhan psikologis anak berbakat di kelas akselerasi. Permasalahan anak berbakat di Indonesia. Ini materi-materi yang ini untuk Ibu Siti Nur Aini dengan Ibu Tintin, tolong nanti direvisi lagi untuk Anda kutipkan materi-materi ini. Ya. Kemudian sistem layanan pendidikan anak berbakat di SMA Negeri Khusus Jeneponto. Nah, mungkin Ibu tadi Ibu Tintin dan Bu Siti Nur Aini
boleh jadi nanti Anda tinggal apa ya, mengubah sedikit judul Anda dengan contohnya tadi Bu Siti Nuraini tentang ekstrakurikuler, berarti bagaimana pengembangan anak berbakat melalui tahfizul Quran di SMA Negeri 1 Parakan Salak. Tapi kronologisnya harus dijelaskan seperti apa. Ya. Lalu di sini juga memberi penguatan kepada guru dalam mengatasi permasalahan pada anak cerdas berbakat di SD Negeri Percobaan Medan. Tadi Bu Tintin kan cerita tentang anak di sekolah dasar ya. Saya yakin di sekolah dasar itu tidak sedikit masalah yang dihadapi untuk bagaimana memecahkan persoalan tentang anak berbakat dengan berbagai macam cara tentunya. Jangan sampai salah asuhan, jangan sampai salah pola. Ya, kalau salah pola nanti malah jadi repot. Pola apa maksudnya? Pola pembinaannya. Kemudian di sini ada nih dinamika motivasi anak berbakat dalam menari studi kasus pada anak madrasah ibtidaiyah kelas 5 di Sidoarjo. Ini ternyata bisa jadi bahan untuk research, Pak. Ya. Abstraknya Anda bisa lihat di sini nih. Kalau Anda rada susah abstraknya ya Anda tinggal bisa klik kanan lalu translate ke Indonesia, nanti ini berubah jadi bahasa Indonesia, Pak. Nih. Ya. Jadi jangan khawatir kalau misal kita punya keterbatasan dalam bahasa Inggris, Google bisa memberikan solusi, Pak. Ya. Bisa memberikan solusi. Caranya, ya klik kanan, lalu setelah itu cari translate into Indonesia. Bentar, saya mau ini nih. Banyak dari anak-anak kita yang masih memendam bakatnya. Hal tersebut dikarenakan karena mereka merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya. Sehingga anak berbakat tidak tersalurkan. Kita sebagai orang tua dan guru harus memotivasi anak-anak kita. Karena anak berbakat berbeda dengan anak pintar. Bakat berarti potensi, sedangkan pintar dapat diperoleh dengan mempelajari sesuatu dengan tekun. Meski bertekun tapi tidak potensial, seseorang tidak akan bisa seoptimal anak berbakat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan agar kita sebagai orang tua dan guru memberikan motivasi penuh kepada anak-anak kita untuk menonjolkan bakatnya. Subjek dalam penelitian ini adalah anak yang memiliki bakat menari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap dinamika motivasi anak berbakat atau motivasi bakat anak. Dalam proses penelitian, lingkungan subjek baik di sekolah maupun di rumah sangat mendukung. Namun subjek mudah putus asa, maksudnya si anaknya ya, karena ketika ada pembicaraan yang menyinggung perasaan subjek. Nah, ini menarik nih untuk kasus anak berbakat dalam menari. Nah, mungkin Ibu Tintin ataupun juga Ibu Nuraini bisa mendalaminya tentang bagaimana dinamika motivasi anak berbakat dalam tahfizul Quran kalau untuk Bu Siti Nuraini, sehingga nanti setiap masalah yang muncul untuk diselesaikan itu bisa ada solusinya. Termasuk Bu Tintin tadi yang di sekolah dasar. Saya yakin kita menemukan banyak masalah dalam pengembangan anak berbakat dalam hal-hal tertentu di sekolah dasar. Nah, coba digali sehingga nanti hasil temuannya menjadi menarik. Saya ingin khusus untuk Ibu Tintin dengan Ibu Siti Nuraini yang tadi melalui jalurnya masing-masing, yang satu di sekolah dasar, satu di SMA, tolong perkuat narasi logical framework Anda itu dengan teori-teori dan temuan yang terdapat dalam artikel jurnal yang tadi saya sebutkan di www.garuda.kemdikbud.go.id. Sehingga nanti Ibu Tintin sama Bu Siti Nuraini nanti artikelnya nanti kita akan olah, termasuk juga ini teman-teman yang lain yang sudah presentasi, Pak Entang, Bu Neng, Bu Eti, Bu Siti Rahmawati juga ini mohon digali kembali
referensi-referensinya supaya nanti artikelnya menjadi lebih baik. Saya berencana akan mempublish tulisan Anda, kita kirim tulisannya, tapi dengan catatan si artikelnya itu sudah rapih dari sisi tulisannya, cara pengutipannya. Nah, kita belajar launan belajar. Supaya Andanya tidak terlalu tergopoh-gopoh juga ya. Yang penting saya selalu mengingatkan kalau Anda untuk belajar tentang menulis artikel, yuk bebarengan kita nonton videonya Ensiklopedia Ahmad Fauzi gitu ya. Bagaimana cara membuat artikel. Sebetulnya nggak ada yang susah, Bu. Benar nggak? Artikel itu lebih sedikit, tapi yang harus diingat, artikel itu hakikatnya adalah hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian, mungkin penelitiannya juga belum penelitian seperti hanya penelitian yang tesis punya, kudu bla bla bla. Nu penting aya data heula we. Ya, datanya dulu, dari data itu kita olah dengan analisis kualitatif. Kalau misalkan mau kualitatif ya, kecuali kemarin kayak Pak Intan, terus siapa lagi tuh yang menggunakan kuantitatif. Mangga. Nu penting apa yang kita lakukan itu memiliki dampak dan pengaruh khususnya untuk materi-materi yang secara terstruktur kita sudah buat dalam RPS di mata kuliah psikologi pendidikan. Gitu ya. Oke, dan khusus untuk Pak Dede yang tadi terkait dengan konstruktivisme mungkin nanti bisa menyesuaikan Pak Dede dengan teman-teman yang lain yang juga tentang konstruktivisme. Saya melihat kita tuh perlu banyak-banyak membaca nih ya. Bagaimana cara menyusun artikel dengan masalah yang kita miliki, tapi judulnya atau apa masalahnya pernah orang lain sampaikan di artikel yang sudah publish. Coba kita lihat di sini, Pak. Nah, mungkin bisa judulnya begini, Pak. Implementasi konstruktivisme. Nah, coba. Konstruktivisme atau implementasi pembelajaran konstruktivisme. Coba nanti kita lihat, Pak. Oh, ternyata nggak ada. Implementasi pembelajaran konstruktivisme. Coba kalau misalkan pembelajaran konstruktivisme aja deh. Ada nggak? Oh, ada tuh. Kalau pembelajaran konstruktivisme itu ada. Nah, coba Pak Dede lihat nih beberapa judul tentang konstruktivisme. Termasuk Bapak Ibu yang kemarin mengerjakan soal UTS itu, sebetulnya jawaban-jawabannya tuh ada di sini, Pak. Anda mau cari apa tinggal masukin aja keywordnya, nanti juga dia nyari sendiri, Pak. Ya, pengaruh model pembelajaran konstruktivisme terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika pada materi pemanasan global kelas. Pak Dede, Anda tadi menggunakan juga pembelajaran konstruktivisme, tapi dalam pembelajaran tahfiz ya, kalau nggak salah. Tajwid. Ya, tajwid ya. Nah, coba Anda baca artikel ini, kemudian nanti Anda tinggal olah-olah dikit, ganti-ganti dikit, atau modifikasi-modifikasi, dan judulnya jadi diganti gitu. Mungkin judulnya pengaruh model pembelajaran konstruktivisme terhadap peningkatan pemahaman konsep pembelajaran tajwid. Di mana itu beres, Pak. Nah, tapi dengan catatan tinggal heula isina. Nah, iya Pak, coba Anda download original. Download dulu materinya ya. Ini tajwid, saya coding tajwid bisa lupa. Kita buka nanti bahannya di sini nih. Set. Nah. Tuh, Pak, implementasi diskusi kelompok interaktif musyawarah dalam meningkatkan mutu pedagogi guru. Nah, jadi beda. Beda judul, Pak. Oh, jadi beda judul nih gimana? Berarti salah iya, Pak. Salah apa? Harus ngeceknya langsung dari sumber aslinya. Nah, ini kok sama-sama juga kayaknya beda nih, Pak. Ternyata naon sebutan teh ngaco, Pak, antara isi aja iya nata. Tapi kita bisa cari lagi kok gampang. Kalau ini nggak ada, ya ini tinggal diklik di original source atau di full PDF atau check in di Google Scholar aja deh. Nah, kurang cek di dia bisa tuh nyambung.
Lamun sarua keneh berarti Anda mending masuk karena jurnalna, Pak. Nah, masuk karena jurnalna, nanti masuk karena iya nak. Penasaran masalahnya nih. Konstruktivisme, pemanasan global. Oke, orang tulis juga. Ini rumah jurnal, wah luar biasa nih. Oh ini mah jurnal naon sih tadi teh? Jurnal 3, jurnal pendidikan fisika. Oh, orang teangan jurnal pendidikan fisika, Pak. Set. Kelak. So, kalau belum ketemu suka nggak nyaman. Fisika dan penerapannya, jurnal sains, jurnal pendidikan fisika. Nah ini masuk ke sini, Pak. Nah, jadi dia masuk karena search. Terus jadinya pemanasan. Konstruktivisme, pemanasan. Coba orang cek. Benar ke isinya. Isi ternyata antara isi jeung judul beda, Pak. Lalu masih kene berarti ya salah di pengelola jurnal lah, Pak. Dibalik. Oh iya benar. Balik, Pak. Nyimpen materinya lain iya kudu nama, Pak. Sebetulnya bisa dicari lagi sih, tapi ini butuh waktu kalau hanya untuk mencari artikelnya saja. Atau yang lain. Efektivitas pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 7 ya. Anda tinggalkan saja di sini. Efektivitas pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran tajwid pada SMP bla bla bla. Kan bisa, Pak. Gitu. Tapi dengan tentu Anda harus baca dulu artikel yang ada, Pak. Supaya ngaco atau kemana-mana. Tuh. Pengaruh penerapan model pembelajaran konstruktivisme terhadap aktivitas dan kemampuan menulis puisi. Dibaca aja dulu, Pak. Oh, iya. Cara ngejelaskan anak. Nah, saya ketika mau menuliskan tentang tajwid, ya kita juga sudah punya, Pak, alurnya. Itu, Pak. Ini abstraknya nih dibaca. Jadi, Pak Dede, tolong nanti saya minta judul boleh diganti, disesuaikan saja dengan contoh artikel jurnal yang ada. Nah, nanti tinggal Anda isi kontennya dengan konten Anda sendiri, Pak, yang terkait dengan tajwid. Gitu. Termasuk konstruktivismenya juga dilatih, Pak. Kumaha cara menerapkan konstruktivisme dalam pembelajaran tajwid yang tadi Anda sampaikan. Itu, Pak. Tolong direvisi ya. Saya kasih waktu lagi nih. Pokoknya KBOG harus direvisi. Nggak ada yang nggak direvisi. Tapi setelah kemudian dipaparkan. Jadi Bapak Ibu, mohon teman-teman yang sudah tampil pun, apalagi yang belum, belajarlah untuk banyak membaca, Pak. Baca lagi, oh ini tuh kekurangan nih, lihat lagi artikelnya, buka. Makanya saya minta bisi ayat mahasiswa pasca yang belum laptopnya sehat, tolong segera disehatkan laptopnya, ya. Karena laptop itu ibarat pacul untuk mahasiswa pasca mah, paculna ke patani. Diulah sampai ke laptopnya rusak, wah repot, Pak. Termasuk koneksi internet ya, koneksi internet. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa kita pelajari. Yuk bareng-bareng kita belajar, nikreh ngereyeh, mumpung masih semester 1. Sekaligus juga jangan lupa kita harus belajar tentang yang penelitian, yang metode penelitian itu yang review artikel dengan review jurnal. Karena itu bagian dari cara kita untuk mengkaji kita harus judulnya apa untuk penelitian saya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa UTS sudah berlalu, pertemuan makin kesini makin sebentar lagi selesai. Saya ingatkan tugas-tugasnya jangan lupa. Kalau untuk psikologi pendidikan relatif sedikit lah untuk bikin artikel saja dan penguatan dari artikel yang ada.
Tapi nanti untuk artikel jurnalnya saya minta dibuat satu lagi dengan judul yang lain. Jadi ada dua, Pak, ada dua. Satu yang sesuai dengan materi Anda kuliah sesuai dengan RPS. Satu lagi nanti saya akan diskusi dengan Anda. Saya akan berikan pilihan banyak judul sehingga nanti Anda memilih kira-kira mana yang akan Anda jadikan judul Anda untuk penelitian di tempat Anda sendiri. Silakan, ada yang mau dikonsultasikan, ditanyakan, atau dikonfirmasi, boleh, silakan. Ada yang mau tanyakan? Baik Pak, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Irwan Pak, kemarin saya presentasi yang tidak ada Bapak, apakah memang harus iya. diulang? Pak Irwan itu presentasinya dengan siapa, Pak? Di tanggal 4 ya? Ya, sendiri Pak, kemarin. Oke. Pak Irwan itu materinya sudah dikirim di grup belum? Sudah Oke. pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar PAI kelas 6 SD. Oke. Kalau gitu nanti saya coba cek satu persatu. Nanti artikelnya. Oh, jadi minggu lalu Pak Irwan ya, tanggal 4 ya? Iya Pak. Oke. Nanti saya belum baca semua, termasuk yang hari ini juga tampil. Yang pasti segala aktivitas dari menulis kita akan coba kita jadikan bahan untuk perbaikan-perbaikan. Ya. Yang punya Pak Irwan juga seperti tadi yang saya sebutkan, kalau memang ternyata ada yang perlu direvisi, menambah artikel-artikel jurnal itu juga ditambah. Yang pasti satu, saya minta belajarlah Mendeley dengan hati-hati. Ya, nggak ada yang susah Pak, benar lagi Bu ya. Halaunan gitu tak. Diajar Zoom meeting, misi pabelit gitu tadi Ayana diajar. Saya yakin teman-teman semua punya keinginan untuk bisa. Ya. Tapi kita harus bersabar juga untuk tetap bisa istiqomah dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Selama kita bersabar dengan segala hal yang sulit, insya Allah satu saat kita akan mendapatkan manfaat dan faidah dari apa yang kita sedang pelajari. Oke, Bapak Ibu, demikian Pak Irwan, sudah ya? Nanti diskusinya mungkin kemarin minggu lalu saya kan ngurusin masalah wisuda itu kalau nggak salah kemarin ya. Jadi saya tidak bisa hadir dan tidak apa-apa karena progres laporan untuk yang hadirnya tolong dikirim Pak Irwan. Yang hadir siapa minggu lalu dikirim aja di grup ya. Daftarnya kan belum masuk ke saya. Baik. Udah katanya sama kepala sama ketua kelas. Oh gitu. Sudah Ya, di ya. WA belum? Ya, dikirim di grup Pak, yang tidak hadirnya saja. Oh iya. Oke. Oke deh kalau gitu belajar terus Bapak Ibu, insya Allah apa yang menjadi kesulitan kita ya kalau dalam bahasa Al-Quran innamal usri usron, innamal usri usron. Setiap kesulitan itu selalu diiringi dengan kemudahan. Ya, satu buah kesulitan kuncinya dua buah kemudahan. Jadi siapa bilang belajar itu susah? Tidak. Yang susah itu adalah menghilangkan kemalasan dalam diri kita. Menghilangkan rasa enggan untuk mau belajar. Itu yang membuat kebodohan melekat pada seseorang karena kita enggan melepaskan kemalasan. Jadi yuk sedikit-sedikit hindari kemalasan untuk membuat kita berubah dari waktu ke waktu. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Bapak, maaf. Bapak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.